Halo pecinta film dong gua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Di episode sebelumnya, lelaki tua yang dipanggil senior tua oleh Wang Lin memperingatkan Wang Lin agar segera menyelesaikan pembentukan jiwanya. Dikarenakan akan adanya invasi Suyu terhadap aliansi 4 sekte. Wang Lin juga mengetahui beberapa informasi dari batu giok yang diberikan Zhou Wutai kepadanya. Hatinya agak berat. Dia tidak menyangka bahwa dalam pertempuran sederhana untuk mendapatkan kuali hujan, ada sesuatu yang tersembunyi. Suyu sendiri mempunyai kultivator wanita yang kekuatannya luar biasa. Wang Lin tidak punya cara untuk mencegah hal ini dan dia tidak ingin terlibat. Pada saat ini Xin diperlihatkan di tempat Daniu berada. Daniu, mengapa aku ada di sini? Aku ingat saat aku tertidur, aku masih di dalam rumah, ucap istri Daniu. Daniu merenung sejenak dan menatap ke langit. Setelah sekian lama, ia menghela nafas. Ia tahu bahwa apa yang terjadi bukanlah mimpi. Itu kenyataan. Ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya memeluk istrinya sebelum mengalihkan pandangannya ke terowongan dan bungkusan di tanah. Setelah membuka bungkusan itu, dia menemukan banyak emas. Dia dan istrinya sama-sama bersujud ke arah ibu kota sambil berkata, "Paman Wang, terima kasih." Daniu sudah mengetahui bahwa Wang Lin manusia abadi, dan Wang Lin jugalah yang selama ini menjaga tumbuh kembangnya sehingga menjadi laki-laki dewasa. Singkat cerita, Daniu meninggalkan aliansi 4 sekte. Bersama istrinya dan mereka tinggal di kota kecil yang tidak jauh dari aliansi 4 sekte. Daniu menghabiskan sisa hidupnya di sana. Bahkan sampai saat dia meninggal, dia tidak bisa melupakan Wang Lin yang mengawasinya tumbuh dewasa. Hanya saja, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat Wang Lin lagi. Setelah kepergian Daniu, Wang Lin menunjuk ke layar cahaya lagi. Dalam sekejap, terowongan di layar cahaya itu tertutup. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke sekeliling. Dia tidak terburu-buru meninggalkan aliansi 4 sekte karena dia masih memiliki satu tujuan lagi yang belum tercapai. Tujuannya adalah untuk memperoleh kuali hujan. Kuali hujan ini merupakan bencana bagi aliansi 4 sekte, namun juga merupakan harta karun karena merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh para kultivator pembentukan jiwa agar dapat mencapai tahap transformasi jiwa. Wang Lin tidak tahu kapan Suyu akan datang, jadi dia harus bergegas dan mempersiapkan diri untuk mencapai tahap formasi jiwa untuk meningkatkan peluangnya memperoleh kuali hujan. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Entah karena formasi di langit sedang berpengaruh atau karena para kultivator Suyu akan segera tiba dari celah-celah langit, dan seorang gadis berjalan keluar dari salah satu celah di pusat aliansi 4 sekte. Gadis ini mengenakan gaun putih seperti Ratu Es. Dia tidak terlalu cantik tetapi wajahnya sedingin salju. Tak lama kemudian, banyak kultivator berjubah putih keluar dari celah itu. Gelombang niat membunuh meliputi aliansi 4 sekte. Di saat berikutnya di puncak pilar sosok-sosok raksasa kuno muncul. Jika seseorang mengamatinya dengan seksama, para raksasa itu, mereka akan melihat seorang kultivator di dalam dada masing-masing. Meskipun tidak mungkin untuk melihat tingkat kultivasi mereka, itu tidak mungkin rendah. Para monster kuno berjalan keluar dari pilar satu persatu dan menyerang para pembudidaya Suyu. Saat monster kuno ini menyerang, terdengar raungan marah dari awan putih di sebelah timur. Sebuah batu besar berwarna hitam melayang di udara. Di atas batu itu, ada seorang lelaki tua yang diikat dengan 9 rantai. Wajah lelaki tua itu kuning dan sangat kurus. Tubuhnya dipenuhi aura kematian, dan hampir tidak ada sehelai kain pun yang menutupinya. Rambutnya berserakan kemana-mana saat dia menatap para kultivator Suyu di langit dengan matanya yang redup dan menjilati bibirnya. Lidahnya sangat panjang. Saat dijulurkan, ia tampak seperti iblis. Pemandangan ini akan mengejutkan siapapun. Tak lama kemudian, terdengar suara gemur dari sekte tinta air dari selatan. Sebuah kuali pengerunggu raksasa perlahan melayang ke langit dari gunung belakang sekte tinta air. Ada banyak mantra yang diukir di atas kuali perunggu ini. Aura primitif juga menyebar darinya. Seorang lelaki tua mengenakan jubah merah duduk di atas kuali perunggu dan dengan tenang menatap ke langit. Sekte kayu hijau di sebelah timur juga tidak berani menghentikan aksi tersebut. Saat berikutnya, seorang pemuda berwajah lemah dari sekte jiwa hitam muncul di udara, disertai teriakan-teriakan teratur dari para pemuda. Saat tubuhnya melayang di udara, dia melambaikan tangan kanannya untuk memanggil sesuatu. Tiba-tiba sejumlah besar gas hitam melayang keluar dari sekte jiwa hitam. Bagaimana mungkin aliansi 4 sekte tidak melakukan persiapan apapun dalam beberapa tahun terakhir? Sebenarnya mereka semua telah menunggu. Dalam bencana yang menghancurkan negara ini, mereka menyingkirkan semua tempat persembunyian terakhir dari sekte mereka
dan membalas dendam. Bagaimanapun mayoritas kultivator di aliansi 4 sekte tumbuh di tanah ini. Meskipun pendapat mereka terbagi saat mendengar berita tentang invasi Suyu, pada akhirnya mereka bersatu untuk melawan para penjajah. Karena mereka tidak ingin menjadi anjing tunawisma, dan mereka tidak ingin menjadi orang yang bahkan tidak bisa melindungi rumah mereka. Ini adalah pertarungan sampai mati. Gadis yang mengenakan pakaian putih itu melayang di udara. Tatapannya dingin saat dia berbisik. Hapus mereka! Ini akan menjadi negara baru bagi kita para kultivator Suyu. Saat kata-kata itu keluar, semua kultivator Suyu mengeluarkan raungan yang serempak. Raungan itu semakin keras saat orang-orang ikut bergabung. Dan di puncaknya, gadis itu membentuk segel dan cahaya 5 warna muncul. Saat cahaya 5 warna itu muncul, terbentuklah 5 gadis yang tampak persis seperti dirinya. Tapi itu bukanlah avatarnya. Pada saat ini, Wang Lin bersembunyi di bawah gunung salju di dalam aliansi 4 sekte. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Roh dari 5 elemen. Pada saat ini, ketika Wang Lin melihat 5 roh elemen, hatinya tergerak. Namun dia segera membuang ide itu karena dia tidak tahu apakah dia adalah jenius Suyu yang dibicarakan Zhou Wutai atau bukan. Tetapi meskipun tidak, dia masih berada di tahap tengah pembentukan jiwa. Saat kelima roh unsur itu muncul, lelaki tua yang dirantai ke batu hitam itu tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba dia terbang ke udara, menyeret batu hitam itu bersamanya. Tak lama kemudian masing-masing kultivator Suyu memilih salah satu dari 4 sekte dan mulai bertarung. Seluruh langit aliansi 4 sekte ditutupi oleh kilatan harta karun ajaib. Lokasi sekte tinta air, sekte awan putih, sekte kayu hijau, dan sekte jiwa gelap adalah lokasi pertempuran terakhir. Negara-negara di sekitarnya mengirimkan para kultivator yang kuat dan mengepung aliansi 4 sekte. Mereka tidak berniat untuk ikut serta dalam pertempuran. Mereka hanya ingin memastikan tidak ada kultivator yang bisa meninggalkan aliansi 4 sekte. Baik kultivator aliansi 4 sekte maupun Suyu. Mereka bertarung dengan para kultivator Suyu di wilayah 4 sekte. Pertempuran menjadi kacau balau. Pada titik ini, pertempuran baru saja dimulai. Jadi sebagian besar kultivator formasi jiwa dari kedua belah pihak belum bergerak. Para kultivator formasi jiwa dari aliansi 4 sekte semuanya menunggu. Jika hanya ini yang dimiliki Suyu, maka kemungkinan aliansi 4 sekte akan musnah tidaklah besar. Wang Lin juga menunggu. Dia menyaksikan pertempuran itu sambil bersembunyi di balik gunung salju. Dia telah melihat banyak sekali kultivator yang tewas. Namun sebuah fenomena yang sangat aneh menarik perhatian Wang Lin. Ketika para penggarap dari kedua belah pihak tewas, maka jika tubuh mereka hancur berkeping-keping, mereka akan langsung membeku dan tenggelam ke dalam salju. Kalau memang begitu, hal itu tidak akan menarik perhatian Wang Lin. Tetapi setelah memperhatikan lebih dekat, dia menyadari adanya fluktuasi kecil energi spiritual saat tubuh-tubuh itu tenggelam. Fenomena ini membuat Wang Lin sangat gelisah. Dia tidak tahu mengapa, tetapi melihat mayat-mayat itu berubah menjadi es dan menghilang ke dalam tanah membuatnya merasakan bahaya. Setelah merenung sejenak, tubuh Wang Lin tenggelam tanpa suara. Dia ingin melihat apa misteri di balik ini. Dia tidak dapat mengaktifkan kekuatan penuhnya di dalam salju. Jadi butuh waktu 2 jam untuk mencapai tanah. Begitu sampai di sana, dia tidak ragu sama sekali dan masuk lebih dalam dengan teknik melarikan diri dari tanah. Pada kedalaman sekitar 4.000 kaki di bawah tanah, Wang Lin berhenti. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi gelisah dan sedikit terkejut. Dia melihat bahwa di kedalaman 5.000 kaki di bawah tanah, seseorang berhasil menggali sebuah gua. Gua itu tampak tak berujung. Wang Lin menduga bahwa gua ini membentang di seluruh aliansi 4 sekte. Setiap 1.000 kaki di dalam gua terdapat sebuah patung es. Setiap patung es tingginya sekitar 10 kaki dan memancarkan cahaya aneh. Satu hal penting lainnya adalah bahwa semua patung es itu sama persis. Wajah mereka memiliki ekspresi yang ganas, dan mereka memiliki tangan manusia serta tubuh ular. Wang Lin memeriksa secara kasar dan menemukan sejumlah besar patung es dan posisi mereka tampaknya memiliki arti tertentu. Semua mayat yang hilang selama pertempuran akan muncul di sini. Tetapi saat mereka muncul, mereka akan diserap oleh patung es di dekatnya. Wang Lin merenung sejenak. Awalnya dia tidak percaya bahwa aliansi 4 sekte tidak akan menyadari hal ini lebih awal. Tetapi dia juga tidak dapat mendeteksi gua ini sama sekali. Harus dikatakan bahwa indera keilahian Wang Lin berada pada tingkat kultivator formasi jiwa akhir. Jika bahkan dia tidak mampu melihatnya, maka sangat tidak mungkin bagi siapapun di negara kultivasi peringkat 4 untuk bisa melihatnya. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam. Ia perlahan mundur dan kembali ke permukaan. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, lalu merenung sebentar sebelum menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan giok transmisi suara. Itulah yang ditinggalkan Zhou Wutai pada tahun-tahun yang lalu. Dia meninggalkan beberapa pesan di batu giok itu.
sebelum melemparkannya dan melihatnya menghilang. Dia memanfaatkan momen ini dan berteleportasi ke jarak lebih dari 2000 kaki. Jarak teleportasinya jauh lebih jauh dari sebelumnya. Pilar air hanya menghalangi api sesaat sebelum berubah menjadi kabut putih. Api berputar mengelilingi area tersebut sekali sebelum terbang menuju sekte awan putih. Wang Lin enggan menunjukkan jati dirinya saat ini. Jadi dia tidak memadamkan api dan hanya melarikan diri. Sebelum semua kultivator formasi jiwa dari kedua belah pihak bergerak, Wang Lin tidak akan bertindak. Para kultivator Zuyu sangat berbeda dengan para kultivator dari negara-negara kultivasi lainnya. Sama seperti klan iblis raksasa, mereka tidak memiliki banyak sekte. Semua orang tergabung dalam satu sekte. Di Zuyu, setelah seorang kultivator mencapai tahap transformasi asal, mereka dapat membentuk monster es dengan transformasi asal mereka untuk bertempur. Ini adalah simbol status mereka. Begitu pula begitu mereka mencapai tahap pembentukan jiwa, mereka membuat menara es mereka sendiri. Ini menjadi tempat kultivasi pribadi mereka. Cahaya berwarna pelangi menyala di bawah wanita berpakaian putih itu. Dari cahaya itu, sebuah pintu muncul tanpa suara. Para pembudidaya formasi jiwa dari aliansi 4 sekte berjalan keluar dari sana. Pria parubaya dan wanita tua dari sekte awan putih ada di antara mereka. Namun pria tua yang mengendalikan domain perjalanan waktu tidak ada di sana. Di antara mereka ada 4 kultivator tua yang sangat menarik perhatian. Mereka tampak seperti baru saja keluar dari peti mati. Mereka adalah pelindung sekte dari keempat sekte tersebut. Keempatnya mengangkat kepala dan melihat menara-menara es yang turun. Salah satu dari mereka tiba-tiba berdiri tegak dan tubuhnya yang kurus tiba-tiba membesar kembali. Suara-suara retakan terdengar dari tubuhnya saat tulang-tulangnya membesar. Kerutan-kerutan di tubuhnya menghilang dan otot-ototnya mengembang. Dalam sekejap, dia berubah dari seorang lelaki tua keriput menjadi seorang pria parubaya yang tampak sangat berwibawa. Dia menatap wanita berpakaian putih itu dengan tatapan serius di matanya dan berkata, "Aku Zuyu dari sekte jiwa hitam. Mungkin aku bertanya apakah kau kupu-kupu merah milik Zuyu?" Kupu-kupu merah yang disebutkan lelaki tua itu adalah si jenius dari Zuyu yang menarik perhatian Suzaku. Si jenius mutlak yang berhasil mencapai tahap akhir pembentukan jiwa dalam 100 tahun. Mata wanita berpakaian putih itu berbinar dan dia berkata, "Jadi, dia adalah rekan kultivator Zuyu. Salah satu dari 8 kultivator formasi jiwa tahap akhir dari aliansi 4 sekte." Alis Zuyu berkerut. Wanita ini menanggapi pertanyaannya dengan pertanyaan lain. Ini jelas bukan yang dia cari. Dan melihat bahwa wanita itu tampaknya tidak ingin menjawab pertanyaannya, tatapannya menjadi dingin dan dia melambaikan lengan bajunya. Gelombang ini bukan hanya sinyal untuk memulai pertempuran, tetapi juga sinyal bagi orang-orang aliansi 4 sekte untuk memulai fase kedua rencana mereka. Zuyu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tidak peduli apakah wanita itu adalah kupu-kupu merah atau bukan, dia harus mempertaruhkannya. Para penggarap formasi jiwa di sekelilingnya semuanya menyerbu ke atas. Wanita berpakaian putih itu memperlihatkan ekspresi jijik di matanya. Para kultivator formasi jiwa Zuyu keluar dari menara es mereka dan pertempuran pun dimulai. Seluruh aliansi 4 sekte berguncang dan langit berubah warna. Setiap teknik tunggal dari para kultivator formasi jiwa ini memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan lautan. Akibatnya gelombang kejut dari teknik-teknik itu menyebar, menghantam semua orang dalam jangkauan. Tidak peduli apakah mereka adalah kultivator Zuyu atau aliansi 4 sekte. Yang beruntung terluka parah dan yang tidak beruntung langsung tewas. Pertarungan antara dua negara ini terbagi menjadi 2 medan pertempuran yang berbeda. Yang satu adalah antara mereka yang berada di bawah tahap pembentukan jiwa, bertarung darat. Dan yang lainnya adalah para kultivator pembentukan jiwa yang saling bertukar teknik di langit. Ini adalah pertempuran paling sengit yang pernah disaksikan Wang Lin. Dia tetap bersembunyi di gunung salju sambil melihat para kultivator formasi jiwa yang kuat menggunakan teknik yang mengandung domain mereka. Dia dengan hati-hati mengamati dan mempelajari berbagai domain. Pertarungan para kultivator formasi jiwa biasanya tidak berhenti di satu tempat, karena mereka dapat dengan mudah bergerak sejauh 10.000 meter dalam sekejap. Tak lama kemudian, para kultivator formasi jiwa menyebar dan menggunakan seluruh aliansi 4 sekte untuk pertarungan mereka sampai mati. Rasa jijik di mata wanita berpakaian putih itu semakin kuat saat tangannya membentuk segel dan cahaya putih muncul di tangannya. Namun pada saat itu, 9 titik cahaya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Saat titik-titik cahaya itu muncul, mereka terhubung satu sama lain dan bayangan 9 sosok pun muncul. Orang tua yang mengendalikan berlalunya domain waktu ada di antara mereka. Saat ke-9 sosok itu muncul, wajah wanita berpakaian putih itu menjadi jelek. Dia mendengus, lalu melambaikan tangan kanannya dan sebuah kipas yang terbuat dari 7 bulu besar muncul. Mata wanita itu berbinar. Ia melambaikan kipas itu dan salah satu bulunya terbang sendiri.
Begitu bulu itu lepas dari kipas, bulu itu berubah menjadi kumpulan asap. Tiba-tiba sebuah sosok besar muncul. Meskipun sosok itu memiliki beberapa lekukan, itu tetap saja hanya bayangan. Dia menghembuskan nafas pelan, dan kesembilan sosok itu gemetar saat mereka mengeluarkan seteguk darah. Namun tak seorang pun dari mereka yang mundur selangkah pun. Pada saat yang sama, kesembilan sosok itu masing-masing mengeluarkan raungan saat 9 wilayah berbeda menyerang wanita itu. Pada saat ini semua kultivator formasi jiwa dari Suyu yang melihat ini segera ingin pergi membantu. Tetapi kultivator aliansi 4 sekte tidak mengizinkannya karena ini adalah bagian dari rencana mereka. Wajah wanita itu langsung berubah. Dia melambaikan kipas di tangannya, menyebabkan bulu-bulunya berterbangan, namun sudah terlambat. Formasi pembunuh ini adalah sesuatu yang telah dipersiapkan oleh aliansi 4 sekte untuk si jenius Suyu. Di bawah serangan Domain, wanita itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan karena dia berubah menjadi mayat berdarah. Kipas dengan hanya 2 bulu yang tersisa ditangkap oleh seorang kultivator formasi jiwa tahap akhir sebelum 9 sosok itu berubah menjadi 9 titik cahaya dan menghilang. Ke-9 orang itu menerima pukulan telak. Semua tingkat kultivasi mereka menurun drastis dan butuh waktu lama untuk pulih. Kemarahan muncul di mata para kultivator Suyu yang melihat ini. Pertempuran mereka menjadi lebih intens. Wang Lin melihat semua kejadian ini dan dengan hati-hati mengamati ekspresi para kultivator Suyu dan merasa ada sesuatu yang salah. Wanita ini mungkin bukan seorang jenius. Tetapi pada saat ini, sinar cahaya berwarna pelangi melesat keluar dari tanah. Total ada 108 sinar cahaya. Sinar cahaya muncul merata di seluruh aliansi 4 sekte pada saat yang sama. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat bahwa ini membentuk formasi yang menutupi seluruh aliansi 4 sekte. Dimanapun pilar cahaya berada, di sana duduk banyak seorang kultivator di tanah di sekitarnya. Semua mata mereka tertutup dan mereka menuangkan semua kultivasi dan energi spiritual mereka ke dalam formasi ini. Seluruh bumi mulai berguncang hebat di pusat aliansi 4 sekte. Ini adalah pegunungan awan langit. Meskipun tertutup salju, saat mulai berguncang, salju mulai turun. Segera seluruh pegunungan awan langit berubah menjadi naga hitam sepanjang 10.000 kaki. Saat naga itu mengangkat kepalanya, semua salju dan es rontok dan ia menatap para pembudidaya Suyu. Di atas kepala naga hitam itu berdiri seseorang. Wang Lin mengenali orang itu, yaitu kultivator bertelinga besar, Su Wutai. Naga hitam itu mengeluarkan suara gemuruh sambil mengangkat kepalanya. Suara gemuruh ini menyebar ke seluruh aliansi 4 sekte. Ketika para kultivator aliansi 4 sekte mendengar suara gemuruh ini, semangat juang mereka meningkat. Menurut rencana, saat suara gemuruh terdengar, pertempuran terakhir telah dimulai. Banyak kultivator dari 4 sekte keluar dan bergabung dalam pertempuran melawan kultivator Suyu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.